Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti suara Bu Caci terdengar jelas ya di kalian? Iya, Bu. Oke, Bu Caci mulai dari absen dulu sebelum ke materi hari ini. Bu Caci panggil. Hari ini kita pertemuan ke-10. Berarti nanti kita tinggal 5 pertemuan lagi. Karena pertemuan ke-16 nanti adalah UTS. Mohon maaf. Pertemuan ke-16 nanti adalah UAS. Jadi nanti kita tinggal 5 pertemuan lagi. Kurang lebih berarti 5 minggu, 1 bulan 1 minggu. Caci mulai dari absen yang pertama. Retno Wulandari. Hadir, Bu. Mamlu Atul. Hadir, Bu. Aisyah Julia. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Pramudita. Hadir, Bu. Arisa. Hadir, Bu. Siti Muzaroah. Belum gabung. Ica. Hadir, Bu. Geo. Hadir, Bu. Arafat ini izin. Nurul Diana. Hadir, Bu. Ifatul. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Tribulan. Hadir, Bu. Indra Dwi. Hadir, Bu. Siti Khairunisa. Hadir, Bu. Delita. Hadir, Bu. Umi. Hadir, Bu. Nila. Hadir, Bu. Zulfa. Hadir, Bu. Ranis. Hadir, Bu. Solihatun. Hadir, Bu. Dia. Hadir, Bu. Evi Fitria. Hadir, Bu. Siti Muliatul. Hadir, Bu. Siti Munasaroh. Hadir, Bu. Fitri Pradina. Hadir, Bu. Uguh Eka. Hadir, Bu. Aulia Safitri. Hadir, Bu. Retno Wahyuni. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Arizatun. Hadir, Bu. Feti Nabila. Hadir, Bu. Liana Yunita. Hadir, Bu. Ayunda. Hadir, Bu. Dwi Yuni. Hadir, Bu. Ila Nur. Hadir, Bu. Sofia Umi. Hadir, Bu. Alvin. Hadir, Bu.
Berarti sampai saat ini yang belum gabung dengan kita adalah Siti Muzaroah. Sudah gabung apa belum? Belum juga. Oke, berarti kita masih kurang satu, yaitu Siti Muzaroah. Untuk hari ini, sebelumnya suara Bu Caci masih terdengar jelas ya di kalian? Ya, masih. Oke, untuk hari ini kalian sudah lihat tentunya di kontrak kuliah kita. Hari ini kita akan belajar tentang kelistrikan. Nah, sama halnya dengan kasus sebelumnya, setelah Bu Caci pertimbangkan, kalau Bu Caci kasih link video saja, sesuai yang tertulis di kontrak kuliah, sepertinya masih kurang pas untuk di kalian, karena kalau pokok bahasan kita terkait dengan IPA Fisika, itu banyak rumus di situ. Nah, makanya oleh karena itu Bu Caci melakukan meet saja dengan kalian. Dan mungkin untuk kedepannya, walaupun di situ tertulis link video, tapi kita meet gitu, karena setelah kelistrikan ini kita ngarahnya ke IPA biologi, pencernaan, pernafasan kalau tidak salah ya, sampai nanti ketemu di tata surya, kemudian di planet bumi. Itu pokok bahasan kita yang terakhir adalah planet bumi. Nah, kemungkinan dari semua pokok bahasan tersebut, kalau Bu Caci tidak ada kendala, berarti kita meet gitu. Walaupun tertulis di situ kalian mendapatkan link video. Kemudian hari ini kalian mempunyai tanggungan tugas, yaitu berupa tugas kelompok. Ini Bu Caci sampaikan sebelumnya biar nanti bisa persiapan begitu. Jadi hari ini kalian mendapatkan tugas kelompok yang kedua. Setelah tugas kelompok yang pertama, kita melakukan percobaan penanaman kacang tanah, kacang hijau. Nah, untuk tugas kelompok yang kedua ini sesuai dengan kelompoknya yang terdahulu. Nah, kalian nanti adalah merekap semua contoh soal dan latihan soal yang ada di pertemuan ke-9 dan 10. Kalau pertemuan 9 kemarin berarti pokok bahasan kita adalah tekanan. Kalau pertemuan ke-10 hari ini berarti pokok bahasan kita adalah kelistrikan. Nah, di PPT Bu Caci tentunya seperti kalian yang sudah tahu ya, berarti di situ ada latihan soal, ada contoh soal yang sudah kita bahas. Walaupun Bu Caci tidak memberikan PPT, dengan harapan nanti bisa kalian lihat di video perkuliahan kita. Kan Bu Caci selalu upload bagaimana perkuliahan kita gitu. Nah, di situ nanti bisa direkap dan dikerjakan kelompok. Jadi satu kelompok hanya mengumpulkan satu tugas saja berupa rekapan semua latihan soal dan contoh soal yang sudah kita kerjakan, kita bahas di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 hari ini. Gitu. Kemudian untuk teknik pengerjaannya, kalian mengerjakannya dalam bentuk tulis tangan. Nah, nanti bisa dikirim ke Bu Caci dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PDF. Cukup satu orang saja yang mewakili kelompoknya, dikirim ke WA pribadi Bu Caci, kasih identitas. Gitu. Ada pertanyaan terkait tugas yang akan kalian lakukan?
kalau tidak ada pertanyaan terkait pengumpulannya. Pengumpulannya nanti adalah 1 minggu setelah hari ini pemberian tugas. Berarti Senin minggu depan maksimal atau batas terakhir untuk pengumpulan tugas kelompok kalian yang kedua ini. Itu ya, bisa dipahami dan semoga paham. Kalau tidak paham, monggo silakan bertanya ke Bu Caci. Oke, berarti Bu Caci anggap sudah paham semua. Untuk hari ini pokok bahasan kita seperti yang sudah Bu Caci sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas tentang kelistrikan. Nah, seperti biasa berarti mohon dipersiapkan alat tulis, kalkulator, pensil, dan seterusnya. Karena nanti di dalam perjalanan kita memahami materi, di situ ada soal-soal yang harus dikerjakan dan nanti itu bentuk partisipasi kalian jika kalian ingin menjawab gitu. Dan nanti di bagian akhir pertemuan, bagian akhir meet ini sebelum kita meninggalkan meet, berarti nanti seperti biasa ada yang menyampaikan terkait kesimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, langsung saja Bu Caci izin untuk share screen. Dalam? Itu apa tadi Siti Muzarah WA saya izin ada acara keluarga jadi nggak bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, Siti Muzarah yang kurang satu tadi ya Mbak Danis ya? Iya. Mohon maaf ini Bu Caci bapil jadinya ingusan. Musimnya batuk pilek. Mohon ditunggu ya sebentar. Sudah terlihatkah PPT Bu Caci? Sudah, Bu. Langsung saja kita mulai ya. Karena yang akan kita bahas hari ini lumayan banyak. Jadi kalian nanti menjawabnya juga itu ya, langsung saja gitu. Jadi nanti persiapan langsung siap jawab gitu. Oke. Hari ini yang akan kita bahas adalah kelistrikan. Nah, apakah yang dimaksud dengan listrik itu? Di situ sudah tampak ya. Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Jadi pada saat kita membahas energi kemarin kan salah satu bentuk energi itu ada listrik. Nah, walaupun bentuk energi yang lain ada energi kalor, ada energi gerak, dan seterusnya. Nah, listrik ini termasuk salah satu dari bentuk energi. Sehingga nanti hukum kekekalan energi itu juga berlaku pada listrik. Jadi energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian listrik yang mengalir dari sumber listrik berupa muatan listrik. Jadi kalau listrik itu mengalir ya, yang mengalir itu adalah muatannya. Gitu. Karena nanti ada dua jenis listrik ya, ada listrik yang belum mengalir yang disebut dengan listrik statis, kemudian ada listrik yang sudah mengalir yang disebut dengan listrik dinamis. Nah, berarti pada listrik dinamis ini yang mengalir itu adalah muatan listriknya. Tuh. Kemudian
muatan listrik ini terdiri dari dua jenis, ya, yaitu ada muatan positif yang disebut dengan proton, kemudian ada muatan negatif yang disebut dengan elektron. Untuk muatan listrik yang mengalir pada listrik itulah yang menimbulkan yang namanya arus listrik. Jadi pada listrik dinamis itu sudah ada yang namanya arus listrik, di mana pada arus listrik itu sebenarnya yang mengalir itu adalah elektronnya. Tapi pada listrik statis itu belum terjadi aliran listrik, sehingga di listrik statis itu belum ada yang namanya arus listrik gitu. Kita masuk ke listrik statis. Tadi Bu Caci kan sudah mengatakan bahwa listrik itu ada yang namanya listrik dinamis, ada yang namanya listrik statis. Nah, untuk listrik statis, di slide-nya Bu Caci itu sudah ada poin-poinnya. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam pada suatu benda. Kemudian ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan negatif. Kemudian jenis muatan listrik pada suatu benda itu dipengaruhi oleh jumlah proton dan elektronnya. Untuk benda yang bermuatan positif, berarti jumlah protonnya itu lebih banyak dari jumlah elektronnya. Tapi kalau benda itu bermuatan negatif, artinya benda tersebut memiliki elektron yang lebih banyak dibandingkan protonnya. Di sini yang perlu kalian tahu, untuk muatan listrik itu biasanya di IPA Fisika itu kita simbolkan dengan Chi. Nah, jenis Chi ini kan ada dua, ada muatan positif, kemudian ada muatan negatif. Interaksi dari kedua muatan ini, kalau dia sama-sama positif, maka dia akan tarik, kalau dia sama-sama positif, maka dia akan tolak-menolak. Kalau muatannya sama-sama negatif, juga akan tolak-menolak. Akan tetapi kalau jenis muatannya ini berlawanan, artinya positif sama negatif, maka dia akan tarik-menarik. Nah, kemudian untuk benda yang bermuatan listrik, muatan jumlahnya proton dan jumlahnya elektron itu kan mempengaruhi jenis muatan yang dimiliki oleh benda. Akan tetapi yang bisa berpindah itu hanya elektron. Jadi yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lain itu bukan protonnya tapi elektronnya. Gitu. Biasanya kalau listrik statis ini, kalau kita ngajari di anak SD, anak SMP, itu bahkan masih dibahas juga di SMA IPA, itu misalkan kita menggosokkan penggaris mika, penggaris plastik, ke rambut yang kering. Nah, nanti ketika penggaris yang setelah kita gosokkan itu didekatkan dengan potongan kertas kecil, maka potongan kertas itu akan tertarik ke penggaris. Nah, itu menunjukkan salah satu contoh listrik statis. Kalau contoh lain yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saja ini layarnya televisi. Televisi yang sebelumnya nyala, kemudian kita matikan. Nah, layarnya kita sentuh dengan telapak tangan, nanti di telapak tangan itu akan sedikit terasa kayak ada yang punya pengalaman seperti ini? Bagaimana yang dirasakan? Iya ya, Bu Caci susah menjelaskannya. Rasanya seperti apa itu? Mungkin nanti bisa dicoba sendiri. Kayak tertarik, kayak
gimana gitu ya. Bedalah dengan layar televisi yang sudah mati dari lama, maksudnya dalam tempo waktu yang lama kita sentuh dengan layar televisi yang baru saja dimatikan kita sentuh, kan nanti terasa beda. Kalau penasaran bisa dicoba, tentunya di rumah kan punya televisi masing-masing dan nanti bisa dicoba. Oke, Bu Caci lanjut. Ini, pada listrik statis itu hukum yang terkenal atau hukum yang ada, yang familiar, yang sering kita bahas, itu ada yang namanya hukum Coulomb. Nah, bunyi dari hukum Coulomb itu seperti yang tampak pada slide-nya Bu Caci yang warna merah. Jadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik itu sebanding dengan besar muatan listrik dari masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik. Nah, artinya seperti yang tadi Bu Caci katakan, kalau ada dua muatan listrik, maka kemungkinan yang terjadi adalah muatan listrik itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Dia akan tarik-menarik jika dia muatannya berlawanan jenis, dan dia akan tolak-menolak jika muatannya sejenis. Artinya positif ketemu positif berarti dia akan tolak-menolak, kemudian negatif ketemu negatif dia akan tolak-menolak. Nah, seberapa besar dia menolak, seberapa besar dia tertarik itu dihitung dengan menggunakan yang namanya hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini berbanding lurus dengan besarnya muatan dari keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Untuk rumusnya dari pernyataan tersebut, kalau dirumuskan secara matematik, maka F itu gaya Coulomb sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Untuk Q1 berarti ini besar muatan pada yang pertama, muatan yang pertama, kemudian Q2 itu berarti besarnya muatan yang kedua. R di sini adalah jarak antara kedua muatan, kemudian untuk K itu adalah konstanta yang nilainya itu berkisar antara 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2 gitu. Karena aslinya 8, sekian tapi dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Ini untuk K. Untuk satuan yang ditulis di slide-nya Bu Caci, ya, yang ada di dalam kurung itu adalah satuan SI-nya. Jadi kalau gaya sama halnya dengan satuan SI dari gaya yang lainnya, baik gaya kalor atau gaya gesek dan lain seterusnya. Maka gaya ini mempunyai satuan SI Newton. Kemudian untuk muatan I itu satuan SI-nya adalah Coulomb. Tapi biasanya nanti di soal itu ketemunya satuan yang digunakan karena dia itu terlalu kecil gitu ya. Jadi dia menggunakan satuan mikrocoulomb. Kalau kalian nanti ketemu dengan satuan muatan itu dalam mikrocoulomb, maka kalian harus mengubahnya terlebih dahulu ke satuan SI yaitu coulomb. Di mana
1 mikrokulom itu sama dengan berapa? Sudah ada yang tahu? 10 pangkat min 6. 1 mikrokulom itu 10 pangkat min 6 kulom. Nah, kalian harus mengubah dari mikrokulom ke kulom untuk muatan jika nanti di soal ketemunya adalah mikrokulom. Kemudian untuk jarak sama halnya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, berarti jarak itu mempunyai satuan SI meter. Kalau nanti ketemunya tidak dalam meter, berarti harus diubah terlebih dahulu ke dalam meter. Tuh. Langsung saja ke latihan soal. Berarti kalian siap untuk mengerjakan, mengaplikasikan dari rumus hukum Coulomb yang tadi. Kemudian jangan lupa tugas kelompok kalian adalah merekap semua latihan soal di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 hari ini. Oke. Ini untuk latihan soalnya. 2 buah muatan diatur seperti gambar di bawah ini. Besar muatan A itu adalah positif 8 mikrokulom. Artinya jenis muatan A adalah muatan positif. Untuk besarnya adalah 8 mikrokulom. Dan muatan B ini muatan positif juga dengan besar 10 mikrokulom. Kedua muatan tersebut terpisah sejauh 10 cm, berarti belum dalam satuan SI. Nah, berapakah besar gaya listrik? Gaya listrik itu disebut juga dengan gaya Coulomb. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan seseorang menyebutnya adalah gaya Coulomb, berarti itu adalah gaya listrik. Nah, berapakah gaya listrik yang bekerja pada muatan A dan B tersebut? Monggo yang ingin menyampaikan hasilnya, sebutkan nama, NIM bagian belakang. Monggo yang sudah Sinten ini? Mamlu Atul, Bu. Oke. NIM-nya berapa, Mbak? Bagian belakang saja, Mbak. 47. Oke, monggo Mbak Mamlu Atul. Diketahui apa, ditanya apa, sampai cara pengerjaannya. Itu diketahui besar muatannya A itu 8 mikrokulom, itu dijadikan kulom dulu, berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kulom. Habis itu muatan B, Q2 itu sama dengan 10 mikrokulom, sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kulom. R-nya, jaraknya, yaitu sama dengan 10 cm, berarti 0,1 meter. Langsung di 0,1 meter, oke. Ya, lalu dimasukkan rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 6 kali 10 kali 10 pangkat min 6 per 0,1 kuadrat. Sama dengan 720 kali 10 pangkat min 3 per 0,01. Jawabannya 72 Newton. 720 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat. Nah, 10 pangkat min 2 ya, Pak ya? Ya. Berarti nanti hasilnya adalah 72 Newton. 72 Newton. Kalau 10 pangkat min 2 itu dibawa naik, berarti kan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama 10 pangkat min 3 itu kan bisa dicoret tinggal 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu habis sama nolnya yang miliknya 720. Di hasilnya adalah 72 Newton. Sudah betul jawaban dari Mbak Mamlu Atul. Yang lainnya mohon disimak, kalau bisa dicatat ya, karena nanti sebagai tugas kalian. Atau ada yang kurang jelas dari penjelasannya Mbak Mamlu Atul? Teman-teman yang lainnya mungkin ada yang kurang jelas.
Oke, kalau sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan untuk soal ini, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke listrik dinamis. Tandanya tadi, seperti yang sudah Bu Caci katakan, kalau di listrik dinamis berarti ada aliran muatan listriknya, atau yang menimbulkan namanya arus listrik. Kita lihat di slide-nya Bu Caci. Listrik dinamis merupakan muatan-muatan listrik yang bergerak. Nah, bergeraknya muatan inilah yang menyebabkan timbulnya arus listrik gitu. Untuk arus listrik, ini adalah aliran muatan listrik yang bergerak. Tadi kan sudah dikatakan, arus itu berarti ada muatan yang mengalir, muatan yang bergerak di dalam penghantar. Nah, penghantar ini kalian juga harus mengenal, walaupun di slide-nya Bu Caci kan tidak tertulis ya. Penghantar ini berarti ada yang sifatnya konduktor, kemudian isolator, kemudian semikonduktor. Kalau di listrik kan kita kenal 3 itu ya, ada konduktor, isolator, semikonduktor. Yang bisa menghantarkan listrik dengan baik itu berarti konduktor. Kalau dia tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik, itu berarti isolator. Kalau semikonduktor berarti dia bisa menghantarkan listrik tapi tidak begitu baik. Itu. Kalau contoh dari isolator, konduktor, dan semikonduktor nanti bisa kalian lihat ya. Tentunya kalau misalkan kayu itu berarti masuk apa? Kalau dilihat dari daya hantar listriknya, kayu masuk apa? Isolator. Tinggal dilihat kayunya kering atau kayunya basah. Kalau kayunya kering berarti dia masuk ke isolator. Tapi kalau kayunya basah, itu dia masuk ke konduktor gitu. Dan biasanya walaupun kayu di rumah itu kelihatannya kering, tapi dia sedikit bisa menghantarkan listrik gitu. Oke, bisa dilanjutkan. Untuk arus listrik itu selalu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Jadi ibaratnya dia mirip dengan air ya. Air itu kan ngalirnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau arus listrik berarti ngalirnya dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah gitu. Untuk listrik dinamis yang akan kita bahas pertama ini ada hukum Ohm. Kalau tadi di listrik statis kan ada yang namanya hukum apa tadi? Hukum Coulomb. Nah, kalau di listrik dinamis nanti kita kenal yang namanya hukum Ohm. Untuk bunyinya dari hukum Ohm ini, jika tegangan pada suatu rangkaian itu dinaikkan, maka arus dalam rangkaian akan naik. Jika tegangan itu diturunkan, maka arus juga akan mengalami penurunan dengan syarat suhu penghantarnya itu adalah tetap. Jadi maksudnya di sini berarti hambatan untuk penghantarnya juga sama ya. Jadi jenis penghantarnya yang digunakan itu sama. Kalau tegangannya kita naikkan maka arusnya juga naik. Kalau tegangannya kita turunkan maka arusnya juga akan turun. Kalau dirumuskan maka I itu sama dengan V per R. Di sini dapat kalian lihat untuk arus itu berarti sebanding atau berbanding lurus dengan tegangan, tapi dia berbanding terbalik dengan hambatan gitu. Untuk arti dari masing-masing simbol, kalau I itu berarti arus, satuan SI-nya ampere. Kalau nanti ketemu miliampere berarti diubah dulu ke ampere. Kalau V besar ya, itu adalah tegangan listrik, satuannya volt, kemudian R itu hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, kalau kita belajar IPA fisika, itu kan banyak sekali simbol-simbol yang kita gunakan. Nah,
penulisan simbol-simbol itu kalian juga harus sedikit hati-hati, karena V saja itu kita ada V kecil, ada V besar. Kalau sebelum-sebelumnya V kecil itu menunjukkan simbol apa? Kecepatan. Kecepatan. Kalau kita bahasnya tentang listrik, V besar yang kita gunakan itu simbol untuk tegangan listrik gitu. Langsung ke contoh soal lagi. Berarti di sampai slide ini untuk pertemuan hari ini kalian sudah ketemu dengan 2 soal yang nantinya kalian akan rekap, tulis yang cantik di tugas kelompok gitu. Oke, untuk terkait dengan hukum Ohm, ini soalnya adalah sepotong kawat penghantar ini dihubungkan dengan beda potensial 20 volt. Kemudian jika kuat arus yang melalui kawat penghantar tersebut adalah 2 ampere, maka berapakah hambatan dari kawat penghantar tersebut? Kita pakai 10. Ini kayaknya sudah bisa semua, jadi tidak usah perwakilan ya. Kita langsung bahas saja. Berarti yang diketahui adalah beda potensial. Berarti V-nya adalah 20 volt, kemudian I-nya adalah 2 ampere, yang ditanyakan adalah R. Jadi R dari rumus yang tadi kan I sama dengan V per R. Kalau kita mencari R, berarti R sama dengan V per I. Berarti 20 per 2. Hasilnya adalah 10 dengan satuan ohm. Gitu. Terima kasih kalian sudah sip semua, berarti bisa. Lanjut ke ini. Oke. Kalau di listrik dinamis, ini masih ketemu lagi dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini juga ada 2, ada hukum Kirchhoff 1, ada hukum Kirchhoff 2. Kita ke hukum Kirchhoff 1 dulu. Oke, pernyataan dari hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Kalau dirumuskan dalam bentuk matematis, maka sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. Jadi arus yang masuk pada percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Langsung ke contoh soalnya. Dilihat gambarnya, di situ ada titik percabangan yaitu titik A. Kemudian dia ada 5 arus, ada 3 arus yang masuk, ada 2 arus yang keluar. Bisa dilihat dari tanda panahnya. Kemudian pertanyaannya ya, soalnya perhatikan gambar berikut. 5 buah arus listrik itu melalui titik percabangan yaitu titik A. Nah, besarnya I1 itu sama dengan I3. Yaitu 3 ampere. Kemudian besarnya I2, kemudian besarnya I4 itu sama dengan I5, yaitu 4 ampere. Pertanyaannya yaitu besarnya I2 itu berapa? Gitu. Oke, langsung dijawab bersama-sama atau perwakilan? Monggo. 2. Oke, 2. Atas nama siapa ini yang mau menyampaikan? Mamlu Atul. Mamlu Atul lagi. Yang lainnya dulu, Mbak. Selain Mbak Mamlu Atul, ada yang sudah ketemu? Sudah, Bu. Sinten niki? Peti. Peti, ini bagian belakang berapa, Mbak? 82. 82. Oke, monggo Mbak Peti. I1-nya berapa? I2 berapa? I3 berapa? I4 berapa? I5 berapa? Dalam? Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 dengan I3 kan sama. 3. Terus sama dengan I1 sama I4 itu juga sama 4. Terus
I masuk ada I1, I2, dan I3. Sedangkan I keluar ada I1, I5, I4. Jadi itu I1 ditambah I2 ditambah I3. I1 kan 3, I2-nya ditanyakan, I3-nya kan 3, jadi ditambahkan 6. Sedangkan yang keluar itu ada I1 dan I5. Yang keluar ada I5 sampai 4. Sama kan? Jadi hasilnya 8. I2 sama dengan 6. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Betul, berarti besarnya I2 itu adalah 2 ampere. Karena I yang masuk itu adalah I1, I2, dan I3. Sedangkan I yang keluar itu adalah I4 dan I5. Gitu. Terima kasih Mbak Feti ya sudah menyampaikan. Ada pertanyaan untuk Mbak Feti dari teman-teman? Sudah jelas ya penyampaian Mbak Feti? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Sebenarnya untuk hukum Kirchhoff yang kedua ini ada 2 tipe juga. Ada yang namanya 1 loop, ada yang namanya 2 loop. Tapi untuk konsep dasar, mata kuliah konsep IPA SD ini Bu Caci batasi untuk 1 loop saja. Sebenarnya kalau di SD kan kita tidak mungkin ketemu sampai di hukum Kirchhoff gitu. Karena hukum Kirchhoff itu adanya di SMA ya, kita bahasnya di SMA. Ini hanya sekedar apa ya, pengetahuan gitu, walaupun untuk ngajar anak SD tidak mungkinlah sampai di hukum Kirchhoff 2. Kalau hukum Kirchhoff 1 insya Allah sampai. Tapi hukum Kirchhoff 2 kemungkinan tidak sampai. Tuh, untuk bunyinya di sini ada 2 bunyi gitu ya. Maksudnya begini, artinya dari yang bunyi pertama yang warna merah dengan bunyi yang kedua warna hijau itu sebenarnya adalah sama. Intinya sama, tapi pernyataannya yang berbeda gitu. Kita lihat dari yang warna merah dulu. Itu jumlah aljabar beda potensial atau tegangan. Jadi tegangan itu disebut juga dengan beda potensial. Pada suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Nah, kalau pernyataan yang kedua warna hijau dari hukum Kirchhoff 2 itu pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL. GGL itu gaya gerak listrik. Sudah dengar ya, pernah dengar tentunya itu, dan jumlah penurunan tegangan atau I kali R itu sama dengan 0. Jadi kalau dirumuskan itu sigma E ya, E itu GGL-nya tadi ditambah dengan sigma I kali R itu sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff 2. Kalau hukum Kirchhoff 1 tadi berarti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau hukum Kirchhoff 2, sigma E plus sigma I kali R itu sama dengan 0. Kita lanjutkan untuk contoh soal. Nah, contoh soal Bu Caci ini yang 1 loop. Loop itu artinya putaran ini loh. Nah, tanda putaran ini itu disebut dengan loop. Kalau yang SMA IPA tentunya kenal ya, itu nanti ada yang bentuknya 2 loop. Jadi ada loop 1, ada loop 2. Tapi kita fokus ke 1 loop dulu. Ya, 1 loop saja karena ini konsep IPA konsep IPA SD. Berarti kita ke 1 loop saja. Nah, di sini kalian diminta untuk menghitung arus listrik yang mengalir. Aturannya kita tentukan loop dulu. Nah, kita buat loopnya ini searah dengan arus. Arus tadi kan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti arusnya ini mengalir ke sini. Nah, ini tanda sumber tegangan itu yang seperti ini. Ada seret panjang, 1 pendek. Ini menunjukkan simbol tegangan.
Kalau yang seperti ini, yang Bu Caci tunjuk, ini menunjukkan simbol hambatan. Tahu kan ya yang Bu Caci tunjuk ya, maksudnya kursornya Bu Caci terlihat enggak di kalian? Terlihat, Bu. Jadi kalau yang seperti ini simbol dari sumber tegangan. Kalau yang seperti ini simbol dari hambatan. Nah, arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sebenarnya bisa kita nanti arusnya itu mengalir dari ini, dari sumber tegangan yang ini. Tapi kita pilih yang besar saja itu untuk mempermudah. Nah, nanti untuk loopnya itu kita buat searah dengan arah arusnya. Nah, arusnya kan berarti ke sini. Terus ke atas, terus ke kiri, terus ke bawah, terus ke kanan, kembali ke kutub negatif. Oke. Kalian tulis dulu rumusnya tadi ya. Bu Caci pandu, nanti kalian yang menjelaskan. Mohon maaf, ini masih contoh soal ya, berarti Bu Caci yang mengerjakan. Kalau latihan soal nanti kalian yang mengerjakan. Tapi walaupun contoh soal itu tetap kalian tulis di rekapan soal kalian ya, yang menjadi tugas kelompok. Oke, kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, ini Bu Caci tulis ulang. Kita tulis dulu, berarti ini adalah pernyataan dari hukum Kirchhoff yang kedua tadi. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kemudian, kita lihat arusnya. Arusnya ke sini, loopnya berarti kita buat sama. Untuk mempermudah. Perjanjiannya, kalau nanti ketemu dengan sumber tegangan yang positif, berarti dia tandanya positif, tapi kalau tanda panah kita, perjalanan kita itu ketemu dengan sumber tegangan yang kakinya negatif, berarti kita tandanya negatif. Paham sampai di sini? Oke. Ikuti ya petunjuknya Bu Caci. Ini kan arusnya ke sini. Nah, kemana ini? Ke kanan terus ke atas. Ke atas ketemu dengan hambatan. Berarti nanti IR, hambatan kedua. Berarti kita tulis I kali R, hambatan yang ketiga. Berarti kita tulis I kali R3. Ini pernyataannya Bu Caci. Kemudian arusnya naik lagi ketemu dengan E atau tegangan. Tegangan tapi yang kutub positif dulu. Berarti dia positif. Positif E1. Ini. Jalan lagi, ketemu dengan R2. R2 berarti plus I kali R2. Untuk hambatan tidak ada tanda positif negatif. Yang ada tanda positif negatif adalah sumber tegangan. Oke, jalan lagi, turun, ketemu dengan R1. Berarti I kali R1. Kemudian turun lagi, terus habis turun ke kanan, ketemu dengan tanda negatif. Berarti dia adalah E2. Tapi ketemunya dengan kutub negatif duluan. Berarti min E2. Sama dengan 0. Nah, kita masukkan R3-nya itu 4. Berarti I kali 4. Plus E1-nya adalah 6. 6 berarti plus I kali R2. R2-nya 6. Berarti I kali 6. Plus R1-nya 2, berarti I kali 2, min E2-nya adalah 12, sama dengan 0, berarti ini. Kemudian I kali 4, berarti 4I plus 6, plus 6I plus 2I, min 12, sama dengan 0. Yang I gabungkan dengan yang I, berarti 4I, 6I, 2I, ketemunya adalah 12I. Minnya ini, karena dia 6 ketemu sama min 12, berarti ketemunya adalah min 6. Nih, kemudian kita pindah ruas, berarti 12I itu sama dengan 6. Sehingga I itu sama dengan 6 per 12, hasilnya adalah setengah ampere. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Tidak. Kalau tidak, berarti lanjut langsung saja ke latihan soal. Kerjakan sama dengan caranya Bu Caci tadi. Kalian pilih dari mana ini? E mana lebih enaknya?
Kalau dari E1 ya enggak masalah. Berarti kalau dari E1 ke sini. Ke sini ketemu dengan R2, kemudian ketemu dengan R3, kemudian ketemu dengan E2. E2 kaki panjang berarti positif, kemudian ketemu dengan E3 kaki pendek berarti negatif, kemudian ketemu dengan R1, kemudian ketemu dengan E1 kaki pendek berarti negatif. Nah, kita kerjakan sama dengan cara berjanji tadi. I-nya nanti ketemu berapa? Silakan dikerjakan, yang sudah ketemu bisa sharing. Selain Mbak Mamluatul sama Mbak Feti, kalau bisa yang lainnya dulu. Biar sama-sama dapat nilai partisipasi. Monggo yang sudah. 0,2 Bu. 0,2. Ini sinten? Atas nama sinten? Evi Fitria. Ini bagian belakang berapa, Mbak? 72. 72. Sebentar, Mbak. Caci tandai dulu. Sebentar. Oke. Monggo Mbak Evi. Jelaskan dari itu apa rumusnya, kan tidak usah diketahui ya karena sudah tampak di gambar, langsung ke rumus dari matematis untuk hukum Kirchhoff 2. Langsung dimasukkan Bu nilainya. Ya belum dimasukkan rumusnya dulu. Mbak Evi mulai dari mana? Dari E berapa? Seperti petunjuk tadi. E2, E1. Iya Bu. Oke, dari E1 berarti ke kanan kemudian ke bawah ketemu dengan E2. Ketemu dengan E1 terus itu Bu langsung ke E2. Tidak, ke R dulu, tidak urut. Iya Bu. Gimana Bu Caci nulisnya? E1 itu karena masuk ke R2 berarti E1-nya sama dengan min 4. Maaf. Itu S1-nya berarti langsung ke R2 terus R3 terus S1 menuju R2 R3. Itu dulu berarti I kali R2 begitu ya? Iya Bu. Oke, Bu Caci bantu berarti I kali R2 kemudian kemudian ditambah I kali R3 kemudian ditambah E2 iya, kemudian dikurangi E3 terus ya, terus ditambah I R kali R1 kemudian dikurangi E1. Ya, betul. Sama dengan berapa Mbak Evi? Sama dengan min 6 sama dengan ditambah 0. Sama dengan 0 Mbak Evi. Oke, kita masukkan langsung, berarti bawahnya kita masukkan berarti I kali R2 hasilnya adalah min 6 tambah I 30I sama dengan 0. Masukkan dulu tuh Mbak Evi. I kali R2 hasilnya berapa? I kali R2 sama dengan I kali R2 berarti 5 ditambah I kali 5 ohm. 5I. Kan I kali R2. 5I. 5I ditambah 10I. Iya. Ditambah 2 dikurangi min 4 ditambah 50I dikurangi 4 sama dengan 0.
Ya, betul. Kemudian 30I. ya, 5. Yang I digabung dengan yang I ya, hasilnya adalah 30. 30I Sama dengan 0. 30I ditambah atau dikurangi berapa? Dikurangi 6, Bu. Dikurangi 6 ya, gabungan dari plus 2 min 4 min 4. Berarti min 6 ya. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti 30I sama dengan 6 karena 6-nya dipindah ruas. iya, betul. Sehingga I sama dengan 6 bagi 30 sama dengan 0,2. 0,2. 1/5. 0,2. Satuannya apa, Mbak, kalau arus? Ampere. Ampere. Terima kasih Mbak Evi sudah membantu Bu Caci. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, ini kita masuk ke rangkaian listrik. Ini untuk listrik dinamis. Berarti ya, listrik statis tadi kita yang kita bahas hari ini adalah hukum hanya satu hukum, yaitu hukum Coulomb. Untuk listrik dinamis yang kita bahas tadi di sini itu ada 3 hukum, yaitu hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, kemudian hukum Kirchhoff 2. Sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Nah, untuk rangkaian listrik ini kita kenal ada yang namanya rangkaian seri, rangkaian paralel, kemudian rangkaian campuran. Kalau rangkaian campuran berarti dia gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita bahas dulu yang rangkaian seri. Nah, gambarnya seperti tampak di slide-nya Bu Caci, yang Bu Caci tunjuk ini. Ini ada lampu, ya. Lampu itu menunjukkan hambatan. Nah, ini ada 3 yaitu ABC. Definisinya di bawahnya ini, keterangannya. Rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Nih, sejajar ini. Hambatannya itu disusun secara sejajar. Karena lampu itu menunjukkan hambatan. Oke, kalau sumber listriknya, sumber tegangannya ini ditunjukkan dengan baterai ini. Ya, kemudian ini saklar. Saklar itu kalau saklarnya terbuka berarti dia masih rangkaian terbuka, rangkaian listrik terbuka. Kalau saklarnya sudah ditutup berarti menunjukkan bahwa rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian tertutup gitu. Nah, kita lihat untuk arus listriknya pada rangkaian seri. Arus listrik yang melewati hambatan 1 itu nilainya sama dengan arus listrik yang melewati hambatan 2 dan seterusnya. Jadi arus listriknya pada rangkaian seri itu sama terus. Nah, dari sini ke sini dan seterusnya, berarti arus listriknya adalah besarnya sama. Sehingga kalau ditulis secara matematis itu I total sama dengan I1, ya sama dengan I2, ya sama dengan I3, ya sama dengan I yang seterusnya. Kemudian untuk tegangan, seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu jumlahnya dijumlahkan ya, kemudian hasilnya akan sama dengan tegangan total. Jadi V total itu hasilnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V seterusnya. Jadi kalau tegangan itu adalah penjumlahan dari tegangan yang ada di hambatan 1, hambatan 2. Kalau ini lampu berarti hambatan A, hambatan B, hambatan C. Mohon maaf. Tegangan di hambatan A, tegangan di hambatan B, tegangan di hambatan C itu kalau kita jumlahkan itu menunjukkan tegangan total.
Kalau arus yang melalui hambatan A, arus yang melalui hambatan B, arus yang melalui hambatan C itu sama semua gitu. Kemudian untuk hambatan totalnya itu jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian. Kalau gambar di slide ini ada 3 hambatan, berarti R totalnya, hambatan totalnya itu sama dengan hambatan A ditambah hambatan B ditambah hambatan C. Itu untuk rangkaian seri. Kita lihat untuk latihan soalnya. Jadi silakan dikerjakan. Ini ada 3 hambatan ya. Lampu itu ada 3 lampu, berarti lampu menunjukkan hambatan. Kemudian ada sumber tegangan. Nah, apabila besar hambatan dari 3 lampu yang terpasang pada rangkaian itu adalah sama. Di R1, R2, R3 itu nilainya sama, besarnya sama, yaitu 5 ohm. Kemudian sumber tegangan pada rangkaian tersebut adalah 30 volt. Nah, berapakah arus yang mengalir pada rangkaian? Jadi, dihitung dulu R totalnya berapa, terus nanti kita gunakan hukum Ohm untuk mencari arus. Silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya atau hasil menghitungnya. Monggo. Dua, Bu. Sinten ini sudah Ini, Bu. Dalam Mbak, diulangi. Hasilnya 2. Nggih, ini siapa yang ingin menyampaikan? Retna Wahyuni. Retna Wahyuni, ini bagian belakang berapa Mbak? 79, Bu. 79. Bentar. Oke. Monggo Mbak Retno, caranya bagaimana kok bisa ketemu begitu? Di hambatan Diketahui dulu Mbak dari Retno. 3 lampu. Diketahui hambatan. Monggo Mbak, monggo lanjut. Diketahui hambatan dari 3 lampu 5 ohm dan mempunyai tegangan 30 volt. Dari 3 lampu itu dijumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15 ohm. Dan kita menggunakan hukum Ohm yang berumus I sama dengan V per R. I sama dengan 30 per 15. I sama dengan 2. 2 apa Mbak Retno? Ampere. Oke, terima kasih. Nah, berarti ketemunya adalah 2 ampere. Oke, itu untuk rangkaian listrik seri. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian listrik paralel. Gambarnya seperti yang ditunjukkan di slide-nya Bu Caci. Rangkaian paralel itu merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Untuk arus listrik yang diterima oleh hambatan 1, oleh hambatan 2, hambatan 3, dan seterusnya itu tidak sama. Karena kalau dimatematiskan itu I total sama dengan I1 plus I2 plus I3 plus I seterusnya. I-nya tinggal ada berapa. Kemudian untuk tegangan
tegangan yang ada pada hambatan 1, tegangan yang ada di hambatan 2, di hambatan 3, dan seterusnya itu akan bernilai sama. Jadi kalau dimatematiskan berarti V total itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Berkebalikan dengan yang seri kemarin, seri tadi. Kalau seri itu I totalnya yang sama, tapi V totalnya yang ditambah. Kalau paralel, I totalnya itu yang ditambah, V totalnya yang sama. Kemudian untuk hambatan total, kalau pada rangkaian listrik seri, itu R totalnya ditambah ya. Kalau di rangkaian listrik paralel, R totalnya, saya ulangi lagi, kalau di rangkaian listrik seri, R totalnya itu ditambah. Kalau di rangkaian listrik paralel, R totalnya itu dihitung dari 1/R total sama dengan 1/R1, 1/R2, 1/R3, dan seterusnya. Nah, nanti kalau ketemu dengan soal, harap diperhatikan terkait pecahan ini ya. Kita mengikuti aturan pecahan di matematika. Kalau penyebutnya itu tidak sama, berarti kita harus membuatnya sama penyebut dulu, baru ditambahkan begitu. Itu informasi saja untuk penghitungan R total pada rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri kan tentunya tidak ada masalah untuk penghitungan R-nya, hambatannya, karena tinggal dijumlahkan saja. Akan tapi untuk di rangkaian paralel kan bentuknya pecahan, berarti kita penjumlahannya juga mengikuti aturan penjumlahan pecahan yang sudah kita pelajari di matematika. Oke, langsung ke contoh soal lagi. Ini ada rangkaian listrik paralel gitu ya. Apabila besar hambatan dari 3 lampu yang terpasang pada rangkaian itu adalah sama. Jadi hambatannya sama untuk lampu 1, lampu 2, lampu 3, yaitu sama-sama 3 ohm. Nah, sumber tegangan pada rangkaian tersebut, jadi V-nya itu sama dengan 30 volt. Kemudian hitunglah arus, berarti sama dengan tadi kita pakai hukum ohm. Setelah kita menghitung R total, kemudian nanti kita nyari I-nya, arusnya pakai hukum ohm. Silakan yang ingin bersuara menunjukkan hasilnya. Monggo yang belum supaya dapat nilai partisipasi. Nah, Sinten ini yang mau menyampaikan pendapat? Dia Farisma, Bu. Dia Farisma. Nggih. Iya. Ini bagian belakang pinten, Mbak? 70. Monggo Mbak Dia ceritakan dari diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui hambatannya yaitu sama, yaitu 3 ohm. Lalu V-nya ada 30 volt. Kemudian, Mbak, R total kita menjumlahkan seluruh hambatannya yaitu 3. Hambatannya sudah sama semua, berarti 1/3. 1/3. Halo? Suara saya jelas apa tidak? Tadi hilang, Mbak. Sekarang jelas. Monggo diulangi, Mbak. Menghitung R totalnya. Bagaimana? Ya, R totalnya jadi
1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Hasilnya jadi 3/3 yaitu 1. Hati-hati ya, nanti Menggunakan- kalau Bu Caci ganggu dulu Mbak. Hati-hati, kan itu 1/R Iya, Bu. total ya. 1/R total kan sama dengan 3/3. Kalau mencari R total berarti dibalik R total sama dengan 3 dibagi 3 juga, kebetulan sama. Kalau misalkan 1/R total ketemunya adalah 2/6 misalkan. Berarti R totalnya adalah 6/2, gitu ya. Iya. Berarti ini Berarti dibalik, Bu. iya dibalik, tapi ini hasilnya sama, kebetulan saja Iya. kan 3/3. Hasilnya adalah 1 ya Mbak Dia ya. Iya, 1. Oke, R totalnya sudah ketemu. Sekarang kita lanjut ke I. Rumus I yaitu V/R. V-nya 30, R-nya ada R total 1. Sama dengan 30 dibagi 1. Sama dengan 30. 30 apa Mbak I-nya? 30 ampere. Terima kasih Mbak Dia sudah membantu Bu Caci. Terima kasih kembali, Bu. Oke, kita lanjut untuk rangkaian campuran. Jadi langsung saja. Kalau rangkaian campuran berarti terdiri dari rangkaian paralel sama rangkaian seri ya, kan dicampur dia. Oke, langsung ke soal. Di sini apabila besar hambatan dari lampu A, B, dan C yang terpasang pada rangkaian itu masing-masing, berarti A itu 3 ohm, B itu 2 ohm, C itu 6 ohm. Nah, sedangkan besar hambatan D, yang D itu adalah 5 ohm. Kemudian besar sumber tegangannya adalah 36 volt. Maka berapakah arusnya? Nah, di sini kalian hitung dulu. Berarti RA, RB, RC ini adalah, mohon maaf, RA sama RB ini adalah seri. Berarti diserikan dulu ya. A sama B. Berarti berapa? 3 sama 2. Berarti R 5. Terus hasil 5 tadi paralel sama C. Nah, berarti 1/R paralel itu adalah 1/5 ditambah 1/6. Kan C-nya 6. Nah, kan ketemu nanti ya, berarti R-nya berapa ketemu. Kemudian kalau sudah ketemu, nanti diserikan dengan D. Jadi tahapnya untuk mencari R, itu kalian membuat seri dulu antara A dan B, kemudian membuat paralel dengan C, kemudian membuatnya seri dengan D. Kalau sudah ketemu R-nya, masuklah ke hukum Ohm, baru ketemu arus. Silahkan yang ingin menjawab. Sudah ada yang ketemu? Halo. 4,6 ampere, Bu. Niki sinten atas nama? NIM bagian belakang? Retnawahyuni.
Mbak Retno lagi. Yang lainnya belum ada yang ketemu. Mbak Retno enggak apa-apa. Retno Wahyuni ini berapa Mbak Retno? 79, Bu. 79. Soalnya ada Retno Wulandari. 79 Retno Wahyuni. Oke, karena yang lain enggak ada, waktunya sudah hampir jam 9. Monggo Mbak Retno ceritakan caranya. Diketahui hambatan ABC sama dengan 3, 2, dan 6. Sedangkan hambatan dari D adalah 5 ohm dan mempunyai tegangan 30 volt. Kita tambahkan dulu hambatan dari A dan B sama dengan 5 ohm. Dan lalu kita tambahkan hambatan dari AB dan B. 1/5 ditambah 1/6 sama dengan 11/30. Dan kita balik 30 per 11 sama dengan 2,7. Berarti R-nya ketemunya 30/11 ya, Mbak? 30/11 Iya, ketemu Bu. berapa, Mbak? Dibulatkan ya ini? 2,7. 2,7. Hasil aslinya berapa, Mbak? 2, berapa? 2,73. Oke, berarti 2,7 saja ya. Kalau digabung dengan 2,73, Bu. Hah? Bagaimana, Mbak? 2,73. Oke, Mbak Retno pakai 2,73. Kita gabungkan dengan D berarti bagaimana, Mbak? 2,7 ditambah 5 Nah, hasilnya? sama dengan 7,7. Oke, 7,7 itu sudah R keseluruhan ya, Mbak Retno ya? Iya, Bu. Oke, setelah itu ngapain, Mbak? Dimasukkan dalam rumus ohm. I sama dengan V per R. I sama dengan 36 per 7,7. I sama dengan 4,6 ampere. Oke, terima kasih Mbak Retno. Yang lainnya mohon disimak nanti itu ya Bu Caci upload di YouTube-nya Bu Caci, nanti bisa disimak juga untuk bahan pengisian atau bahan hasil kerja kalian, kerja kelompok gitu. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Kita bahas tentang sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Jadi kalau ada benda bisa menghasilkan energi listrik, maka dia disebut sebagai sumber energi listrik. Nah, kalau dilihat dari arus yang dihasilkan dari sumber energi listrik, itu ada dua jenis, yaitu tipe arus AC dan tipe arus DC. Kalau AC itu berarti alternating current, kalau DC berarti direct current. Nah, di sini Bu Caci nulisnya ini ada 5 ya, ada baterai, ada aki, ada dinamo, kemudian ada generator DC, ada generator AC. Nah, ini adalah beberapa sumber energi listrik. Yang warnanya merah itu sumber energi listrik DC. Kalau yang warnanya hitam, tulisannya Bu Caci yang nomor 5, itu berarti sumber energi listrik AC. Nah, tandanya gimana Bu untuk membedakan DC sama AC? Kira-kira ya, kalau di rumah kita itu sumber energi listriknya AC apa DC? AC, Bu. AC. Kalau kenapa kalau baterai masuk DC? Kalau rumah kita kan sumbernya dari PLN kan AC.
Nah, yang membedakan kalau kalian disuruh mengidentifikasi membedakan antara AC sama DC yang paling mudah itu dilihat dari mananya. Kalian tahu kalau dia AC, kalau dia DC itu dari mananya? Oke, Bu Caci yang jawab. Jadi gini ya, lebih mudah untuk melihat dia AC atau DC itu ketika kalian lihat kutub-kutubnya. Kalau dia sumber energi listrik atau sumber tegangan DC, maka ketika kutubnya itu dibalik, maka dia tidak bisa mengalirkan arus. Misalkan baterai. Nah, baterai itu kutubnya dibalik antara ketika disambung, misalkan kita pakai 2 baterai, kemudian baterainya kita sambungkan negatif ketemu negatif gitu ya, atau tempatnya baterai, tempatnya yang positif kita taruh si baterai negatif, kira-kira berjalan atau enggak. Lebih mudahnya misalkan gini, baterai jam. Nah, kalau kita meletakkan baterai jam itu terbalik, jamnya bisa kinerjanya bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Lah, itu menandakan DC. Dia itu tidak bisa dibolak-balik sedemikian rupa. Tapi kalau AC, kalian ngecop, misalkan naruh cocokan di stop kontak gitu ya. Nah, apakah kalian perlu melihat mana yang negatif, mana yang positif? Tidak. Itu menunjukkan dia adalah AC. Jadi langsung bolak-balik gitu loh. Jadi arus searah sama arus bolak-balik kan gitu. Nah, itu yang membedakan mana yang sumber tegangan AC, mana yang sumber tegangan DC. Kalau secara kasat mata dengan mudah, maka kita lihat dari situ saja gitu. Oke. Sekarang untuk energi listrik adalah kemampuan menghasilkan usaha listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Rumusnya untuk energi listrik itu adalah W sama dengan V kali I kali T, di mana W itu energi listrik ya, satuannya sama dengan energi yang lain berarti joule. Kemudian V itu adalah tegangan, I adalah arus, T adalah waktu. Nah, rumus energi listrik ini sebenarnya dapat diturunkan menjadi rumus-rumus banyak sekali. Karena di sini kita tahu ya, kalau misalkan saja, satu saja, dari rumus Ohm, kan kita bisa tahu bahwa V itu sama dengan apa? Rumusnya Ohm kan I sama dengan V per R. Berarti kalau mencari V itu sama dengan I kali T. Kan gitu ya? Nah, kalau kita substitusikan di sini, V-nya kita ganti dengan I. Nah, I berarti, mohon maaf, I kali R. V itu kan berarti I kali R. Nah, kalau I kita ganti di sini, berarti V kita ganti dengan I kali R, kemudian kali I kali T, berarti rumus dari energi listrik itu bisa sama dengan I kuadrat kali R kali T, gitu. Kalau misalkan untuk I kita ganti dengan V per R, dari hukum Ohm, I kan sama dengan V per R, berarti kan V kali V per R kali T, berarti V kuadrat per R kali T, itu juga rumus dari energi listrik. Jadi, dari rumus ini masih banyak lagi rumus-rumus energi listrik ya, kalau kita substitusikan dari hukum Ohm, gitu. Ada pertanyaan untuk Bu Caci? Kalau tidak ada, berarti terakhir sebelum terima kasih, kita ke latihan soal terkait energi. Jadi ada sebuah solder listrik itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dia itu memiliki tegangan 120 volt. Kemudian dia dilalui oleh arus yang besarnya adalah 3 ampere. Nah, berapakah energinya? Berarti W ya, yang dihasilkan oleh solder
kalau dia itu dialiri arus selama 20 menit. Jangan lupa 20 menit ini jadikan sekon karena dia belum SI. Oke, tinggal nanti masukkan ke dalam rumus W sama dengan V kali I kali T. Oke, nanti bisa ketemu hasilnya. Monggo yang sudah ketemu bisa langsung disampaikan. 432.000. Siapa ini? Jangan berebut yang belum. Siapa? 432 belum. Oke, kalau begitu Bu Cati saja ya, daripada berebut. Ini berarti V-nya adalah berapa V-nya? 20. 120. Kemudian I-nya berapa? 3. Kemudian T-nya berapa? 200. 20 kali 60 ya, kan dijadikan sekon. Berarti berapa? 1.200. Berarti V itu sama dengan V kali I kali T. Berarti V-nya 120 kali 3 kali 1.200. Oke, berarti 12 kali 3, 36. 36 kali 12, berapa hasilnya? 432. 432. Berarti 432.000 Joule, ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Berarti materi kita sudah selesai untuk hari ini, gitu. Terkait kelistrikan. Oke, Bu Caci izin stop untuk share screen. Sebentar. Untuk tugas kalian sudah paham semua ya? Ketemu berapa soal hari ini? Banyak soal? Banyak soal atau berapa soal? Hah? Ketemu berapa soal hari ini? 8, Bu. 8, Bu. 9. Bu Caci yang buat juga tidak menghitung, kecuali nanti Bu Caci lihat PPT-nya ya, ada berapa soal. Pokoknya intinya soal yang ada di PPT-nya Bu Caci, baik yang tekanan maupun yang kelistrikan, nanti direkap, dikerjakan, tulis soalnya dulu loh ya. Tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya. Gitu. Tulisannya yang cantik. Kalau bisa antara soal dan jawaban dibuat warna bolpennya berbeda. Jadi semakin cantik nanti mempengaruhi nilai. Tentunya untuk hasilnya kan kemungkinan besar karena soalnya sudah kita bahas kan tentunya kalau kalian mengikuti hasilnya ya benar semua. Jadi nanti tinggal kerapiannya dalam mengumpulkan, ketepatan waktunya dalam mengumpulkan gitu. Ya, diusahakan yang serapi mungkin gitu sehingga Bu Caci itu mudah untuk membacanya, untuk mengoreksinya. Oke, ada pertanyaan untuk Bu Caci? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti langsung saja yang bersedia untuk menyimpulkan. Sinten yang ingin menyimpulkan, membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang ingin membantu Bu Caci? Tidak ada yang ingin? Saya, Bu. Sinten ini? Evi Fitria. Evi Fitria. Ini bagian belakang berapa Mbak Evi? 72. 72. Oke, Mbak Evi ya, tadi sudah berpartisipasi berarti dapat 2 poin Mbak hari ini Mbak. Monggo Mbak Evi, sampaikan apa yang dipelajari hari ini. Ya, Bu. Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Listrik yang mengalir dari sumber listrik
berupa muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu positif yang disebut dengan proton dan negatif yang disebut dengan neutron. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam pada suatu benda. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Jenis muatan listrik pada suatu benda dipengaruhi jumlah proton dan jumlah elektron. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Hukum Coulomb yang berbunyi, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik itu. Hukum Coulomb rumusnya F sama dengan A kali P1 kali P2 per R kuadrat. Listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan muatan-muatan listrik yang bergerak, buka arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu penghantar. Arus listrik selalu mengalir dari tegangan dari yang tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Hukum Ohm yang berbunyi, jika tekanan pada suatu rangkaian dinaikkan, arus dalam rangkaian akan naik, dan jika tegangan diturunkan, arus akan turun asalkan suhu penghantarnya tetap. Hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut, yaitu atau bisa dalam rumus jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi, jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Hukum Kirchhoff kedua berbunyi, pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL atau E dan jumlah penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Dengan rumus sigma E sama tambah sigma IR sama dengan 0. Rangkaian listrik seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejenis. Arus listrik pada rangkaian seri, arus listrik yang melewati hambatan satu nilainya akan sama besar. Atau bisa dalam rumus I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah dan V seterusnya. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R seterusnya. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I seterusnya. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R seterusnya. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Tipe listrik dibedakan menjadi AC atau alternatif current dan DC direct current. Sumber arus listrik antara lain yang berupa DC yaitu baterai, aki, dinamo, generator DC. Adapun yang berupa AC yaitu generator AC atau PLN. Energi listrik adalah kemampuan menghasilkan usaha listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik satu ke titik lainnya dengan rumus W sama dengan V kali I kali R. Sampun. Terima kasih sekali untuk Mbak Evi yang sudah menyampaikan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Suara Bu Caci masih terdengar di kalian? Masih. Oke.
Berarti kita selesai ya perkuliahan hari ini. Kurang lebih kita sudah kuliah berapa? Hampir 2 jam ini. Sejak 7:30. Ini menuju 9:30. Oke. Sekali lagi Bu Caci sampaikan terima kasih untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, tugas kelompok. Sudah lama kan kalian tidak mengerjakan tugas dari Bu Caci. Jadi nanti ditunggu share link video kita, perkuliahan kita hari ini. Kemudian nanti dikerjakan tugasnya. Pengumpulan terakhir adalah 1 minggu kemudian. Nah, nanti berupa JPEG atau PDF saja. Gitu ya. Untuk pengumpulan tugas kelompoknya. Gitu. Kelompoknya tetap seperti kelompok yang dulu. Gitu. Cukup dari Bu Caci. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, ada atau tidak pertanyaan untuk Bu Caci? Sudah deal semua, sudah paham semua? Tidak ada yang menjawab, artinya paham atau tidak ini? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Berarti Bu Caci akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga apa yang kita pelajari ini membawa keberkahan untuk kita, bermanfaat untuk kita semua. Yang Bu Caci sampaikan dan yang teman-teman sampaikan itu dapat kita pahami bersama. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian tetap melakukan tugas-tugasnya Bu Caci dikerjakan, dan tugas-tugasnya dosen yang lain juga dikerjakan. Semoga nanti nilainya itu bisa A semua lah, maksimal semua di perkuliahannya Bu Caci ini. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya juga yang sudah diberikan ke Bu Caci sehingga bisa mengikuti perkuliahan Bu Caci. Caci akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Caci izin keluar ya dari Meet. Iya, Bu.